Jaliners. Nah, apa kabarnya pada hari ini? Pada kesempatan kali ini, perdana nih, bukan kita jaga lingkungan kita, tetapi kita jalan-jalan ke lingkungan sekolah. Nah, hari ini Kak Ani kebetulan sedang berada di SMKN 3 Pontianak. Nah, siapa yang sudah pernah ke sini? Ini spesial, kita bakal cari tahu apa-apa aja sih keseruan, program, dan hal-hal baik yang ada di SMKN 3 Pontianak ini. Nah, tapi sebelumnya tentunya Kak Ani kayaknya butuh orang yang harus jadi tour guide-nya deh. Siapa ya? Kita cari aja kali ya. Ayo. Sayang masih. Permisi ya abang-abang adik-adik semuanya. Kak Ani di sini mencari orang nomor 2 tertinggi jabatannya di SMKN 3 ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Siapa tuh, Pak? Cluenya sih ketua OSIS. Aduh. Nah, kebetulan saya sih. ketua OSISnya ya. Nah, oke. Maaf ya, ini kira-kira lagi ngapain sebelumnya? Kak Ani ganggu ya? Tak ada, Kak. Oh, tak ada. Cuma ngobrol-ngobrol biasa aja, Kang. Oh, lagi ngomongin bisnis kayaknya Jaliners ya. Nah, oke. Ini kebetulan kita ketemu langsung dengan ketua OSIS-nya. Oke, mungkin boleh sapa dulu Jaliners di rumah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satria Rio Alfatir sebagai ketua OSIS di SMK Negeri 3 Pontianak. Wah, tuh kedua temannya boleh sapa juga dong Jaliners di rumah. Halo. Dengan nama Ben. Aldi, oke, Ben dan Aldi. ID lah itu. Ideal. Oh, oke, sorry. Nah, kalau boleh kasih tour dong, kita pengen keliling SMKN 3. Kan Boleh. kita kalau nggak dengan Jaliners nih nggak bakal bisa masuk nih kayaknya. Terlalu eksklusif ya Jaliners ya. Boleh, kita mulai dari mana? Silakan. Nah, kira-kira di SMKN 3 ini ada program apa aja sih yang menarik? Oke, untuk yang paling kita unggulkan di sini adalah program batik sama program Bank Mini. Kalau boleh tahu itu bentuknya seperti apa ya? Oke, kalau mau lihat lebih lanjut, mari kita ikut. Oh, boleh. Boleh. Langsung dibawa jalan Jaliners. Ayo. Come on. Boleh ditunjukin dari mana? Oh, di sini ya? Sebelah sini. Wah. Nah, Kak, kita sudah sampai nih di Bank Mini dan kita kebetulan ada ketemu dengan ketua Bank Mini yaitu bernama Ruben. Nama saya Ruben Chandra Wijaya, saya dari 11 AKL 1. Oke, Kak, mari kita lihat Bank Mini. Nah, Kak, ini bagian dalam Bank Mini, Kak. Silakan Oh, dilihat. alah. Wah, Jaliners. Jadi ini tampak dalam dari Bank Mini Iya. SMKN 3. Tiga. Ini kalau kita lihat udah ada pegawai banknya Iya, ya. petugasnya. Iya. Oh, ini udah ada pegawai bank. Nih, kita unik banget ya baru kali ini ngelihat pegawai bank pakai baju putih abu-abu. Oke, I see. Ruben, kakak Iya. penasaran nih, ini temen-temennya kan kalau dilihat sama-sama siswa ya? Iya. Nah, mereka ini tugasnya apa-apa aja sih? Oh, kami biasanya menggunakan sistem tiket, jadi per hari memang ada anggota yang turun. Nah, mereka tugasnya dibagi-bagi, ada di bagian customer service, di bagian teller, dan bagian pencatatan manual, Kak. Oh, ini lagi ada yang ini ya? Iya, menabung ya. Oh, Jaliners ini ada yang lagi interaksi gitu. Kayaknya lagi pada mau nabung gitu ya. Iya. Ini unik-unik banget ya. I see. Nah, oke nih. Kalau tadi ini adminnya bukan? Adminnya Lebih ke apa ini fungsinya? lebih ke melayani penerimaan. First door Ya. pertama ya. Iya. Ini kalau kedua insan ini Oh, kalau yang memegang komputer di sini memproses transaksi yang terjadi, maupun itu penarikan, penabungan atau pembuatan rekening baru, Kak. Oke. Kalau insan ini? Kalau nah ini dia mencatat transaksi secara manual. Jadi ketika ada mungkin
ada yang keliru jadi Iya, lebih nyaman untuk ada dicek. cross check lagi Iya, ya. iya. Oke. Ini kalau Kani lihat ini kan ada Bank Iya. Kalbar. Itu maksudnya apa ya? Kami bekerja sama dengan Bank Kalbar gitu. Sejak kalau ini kami bekerja sama dengan Bank Kalbar sejak 4 September. Oh, Ya, kurang lebih seperti itu itu yang kalau kirim. kita nabung, apakah tabungannya Bank Kalbar atau gimana? Oh, nabung di bagian kami. Ah. Namun ketika duitnya memang sudah tidak nyaman untuk kami pegang karena memang Banyak kan ya? Jadi kami Duitnya banyak. masukkan ke rekening Bank Bank Kalbar. Kalbar. Oh, jadi di situ letak kerjasamanya Jalinas. Jadi jangan khawatir duitnya roib gitu, Iya, enggak. aman. Tapi tetap disetor di Bank Kalbar. Paling banyak berapa sih orang nabung di sini, teman-teman? Gabungan sih, mereka memang kayak di kelompok agama, mereka bikin buku kas. Nah, itu nominalnya kemarin terakhir kali mencapai 14 juta. Wih, Iya. 14 juta. Wah, ini luar biasa banget sih. Pantesan katanya di SMKN 3 ini salah satu unggulannya adalah Bank Mini. Iya. Kalau Kak Ani nggak salah, ini di tahun 2010 Iya. diresmikan langsung dengan Bapak Wakil Presiden Iya, ya, Pak Bapak Budiono. Budiono. Wah, luar biasa Jalinas. Nah, ada hal yang harus Kak Ani tahu nggak terakhir nih sebelum Kak Ani pergi ke tempat lain? Yang kayaknya ajakan kenapa tempat kami sangat bagus gitu. Ya, ya mungkin menabung itu Cuk, nabung. adalah pangkal kaya, jadi mungkin menabung di sini adalah hal yang bagus. Kalau nabung di sini jadi orang Ya. kaya, di end. Oke, kalau kayak gitu Ruben terima kasih atas informasinya. Ini ya sesuatu yang sangat luar biasa Jaliners karena nggak semua sekolah punya bank mini. Dan Ruben di sini adalah kepala banknya. Oke, kita lanjut. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke tempat selanjutnya nih, aku mau nanya dulu nih gimana tentang Bank Mini menurut Kakak? Jujur ya, karena ini bank mini pertama yang Kak Ani dan Jaliners kunjungi, so far sangat luar biasa. Keren banget sih SMKN 3. Tapi kira-kira ada yang bisa menyaingi ini nggak inovasi-inovasi bank mini ini? Itu masih rahasia. Tapi kita boleh lihat ke tempat berikutnya. Nggak mau spoiler dia. Oh. Ya udah, Ayo, Kak. tunjukin. Silakan. Proses pencantingan ini adalah pembuatan motif tadi yang kita gambar terkait menggunakan malam dengan menggunakan alat. Nah, di sini kita ada lihat dua orang yang sedang mendemokan, yang satu mencanting di kain putih. Ya. Jadi di sini ya Satria tempat untuk batik. Betul. Oke. Silakan masuk Kak. Oke, permisi. Kak, sebelah sini kita akan ketemu dengan pembina, pelaku pembina dari Ekskul Batik. Batik. Yaitu yaitu Bu Wasilah. Ibu, selamat sore. Maaf mengganggu waktunya. Nah oke Jaliners, hari ini Kak Ani berkesempatan bertemu dengan pembina Ekskul Batik SMKN 3 Pontianak ya Ibu ya? Benar. Iya, kalau boleh tahu ini perkenalan kepada Jaliners nih Bu, dengan Ibu siapa? Oh ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ibu Wasilah Hanim. Saya selaku pembina Ekskul Batik di sini di SMK Negeri 3. Hari ini kebetulan ada beberapa anak yang tergabung dalam Ekskul Batik sedang melaksanakan praktik pembuatan batik tradisional.
mungkin menarik ya. Iya. Bagi Mbak sama pemirsa Rekan-rekan. dan teman-teman yang belum pernah tahu tentang batik Batik, itu seperti apa pembuatan prosesnya. Yuk kita sama-sama lihat. Boleh banget. Oke, di sini ada beberapa bagian yang kita lihat sedang melakukan aktivitas ya. Yang pertama, kain batik itu proses awalnya adalah harus direbus dulu. Jadi sebelum dibuat pola seperti ini, kita harus pastikan kain kita itu rapi supaya mudah dalam pembuatan polanya. Nah, ini tahap awal ini setelah kain itu direbus. Apa fungsinya rebus itu? Untuk melepas bekas kanji yang ada dari pabrikan itu. Jadi biar kain pori-porinya bisa terbuka sehingga gampang dalam proses pewarnaan. Nah, ini proses awal pembuatan polanya. Jadi caranya tidak harus mereka itu bisa menggambar atau punya keahlian dalam melukis. Mereka cukup saja dengan mengambil pola untuk diletakkan di bawah kain yang mau dibuat polanya seperti ini. Jadi menggunakan pensil, tidak boleh menggunakan pulpen. Harus pakai pensil ya. Karena nanti pada saat proses rebusan itu pensilnya akan hilang. Tidak akan kelihatan bentuknya. Mungkin kalau Berbeda bila kita membuatnya atau membuat motifnya dengan menggunakan pulpen. Masih kelihatan nanti pada saat kita udah rebus polanya. Iya. Proses yang berikutnya itu setelah dibuat polanya, kita lanjutkan ke proses pencantingan. Proses pencantingan ini adalah pembuatan motif tadi yang kita gambar ke kain menggunakan malam dengan menggunakan alat. Nah, di sini kita ada lihat dua orang yang sedang mendemokan, yang satu mencanting di kain putih ya. Nah, dengan motif yang kita sudah buatkan sebelumnya, ini dengan menggunakan malam dengan alatnya cantik. Ini cantik namanya. Ini dari bahan apa ya Ibu ya, kalau beto ya? Ini malam, iya, atau lilin ya, terbuat dari lilin, master kan lilin dan sebelumnya damar, lilin. getah damar. Nah, ini proses awal pembuatan motifnya. Nanti sebelum diwarnai kita buatkan dulu polanya seperti ini dengan cara mencanting. Ini batik tulis namanya. Apa yang Ya. membedakan proses mencanting yang ini sama yang ini? Kalau ini namanya prosesnya biron. Kain sudah diwarnai, sudah direbus. Kita mau mempertahankan warna lain, kita mau mewarnai lagi. Jadi nanti ini ada kolaborasi biru. Kalau kita mau mewarnainya dengan kuning, berarti ada kolaborasi kuning dan biru Kuningnya. jadi hijau. Yang Hijau dengan jadi ada warna lain baru yang akan muncul seperti itu. Jadi motif yang kita inginkan kita canting dengan menggunakan canting, boleh juga menggunakan spon. Setelah dicanting, baru proses selanjutnya itu diwarnai. Nah, pewarnaannya ada di belakang, pemirsa. Kita lanjut ya. Ya. Ini kita mau kemana lagi nih Bu Kita Asila? lanjut ke dapur ya. Kita lihat proses pengecapan dan perebusan serta pewarnaan. Oke. Nah, inilah ruangan anak-anak ini untuk menghasilkan karya-karya terindah gitu ya. Ini proses pengecapan. Bedanya tadi dengan proses pencantingan itu adalah pada alatnya ya. Sama-sama meneteskan malam ke kain. Ya. Tapi bedanya di sini ini lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien tinggal ya. dicap Ya. ya. Tapi ini bukan printing ya, karena ini Oke, batik oke. tradisional juga karena menatakan malam itu salah satu syaratnya disebut dengan batik. Nah, seperti itu. Oh, itu Ini contohnya namanya ya, Adriana. dicap gitu ya. Nah, ini proses pengecapan. Setelah ini selesai. memang lebih cepat ya Yo, dari yang tadi di lebih depan. cepat. Nah, itu proses pewarnaan. Oke, kita lanjut sekarang ke proses pewarnaan. Jadi dari kain putih tadi setelah dimotif mau dicanting, mau dicat, yang menentukan berikutnya adalah pewarnaan. Ya, Dasarnya nggak semakin cuma banyak putih, ya? warna, semakin mahal. Oke. Semakin rumit motifnya, semakin mahal. Nah, tapi itu tidak ada yang sulit bagi anak-anak kalau mereka udah belajar dari awal caranya, tekniknya, semuanya secara runtut. Nah, nih proses pewarnaan, silakan dilihat prosesnya. Ada dua orang nih sedang mendemokan proses pewarnaan. Yang satu itu perebusan. Oke. Nah, di sini ada Auril sama Lepi yang sedang mendemokan mewarnai kain dengan menggunakan warna naptol. Di sini kami milih warna biru. Ya, ini prosesnya pertama kali, nanti akan ada 2 kali pewarnaan ya. Ya, terus pegang. Nah, seperti ini caranya secara tradisional pewarnaan batik tradisional itu.
Tadi kainnya putih, sekarang jadi biru. Nah, kalau nanti mau putih, biru, mau campur lagi warna lain, kita bisa combine lagi dengan cara yang sama. Terus tarik lagi, terus ulur. Nah, jadi butuh 2 orang nih. Nah, kami terbatas karena masih menggunakan bak. Harusnya kita ada bak khusus gitu untuk mencelup, tapi apapun itu bisa kita lakukan, tidak menjadi hambatan bagi anak-anak untuk menghasilkan karya-karya. Ya, lanjut di atas. Ya, masih kelihatan. Nah, begitu. Nah, kalau yang awam mungkin tidak ada yang sulit ya kalau pewarnaan ini. Nah, seperti itu aja. Kita butuh bak, air, gawangan, tarik lagi. Tinggi lagi. Ya. Nah, jadi dari yang ujung jadi awal masuk, jadi terakhir masuk. Nah, tadi putih, sekarang jadi biru, Mas. Tuh. Setelah diwarnai seperti ini, itu finishingnya adalah perebusan. Perebusan itu kita butuh siapkan kompor, kemudian wajan yang besar, isi air, kita rebus, kita panaskan, didihkan sampai benar-benar mendidih. Kemudian kita kasih campuran water glass. Baru kita masukkan kain tadi, biar sampai habis semua malamnya yang ada di kain itu lepas. Ya, kalau kita nggak rebus, udah jadi robot nanti kita kalau jalan. Karena malam itu keras kan. Nah tuh, ini kan belum direbus ya. Jadi kain ini masih ada malamnya. Ini nanti kita rebus jadi putih. Karena awalnya dasar kainnya adalah putih. Jadi motifnya putih. Kemudian backgroundnya atau itunya latarnya warna biru. Ya, nah ini proses pelepasan malam dari kain. Nah seperti ini jadinya, ya. Kalau dikasih water glass gampang dia lepasnya. Bagaimana kita menentukan dia udah benar-benar lepas malamnya dari kain? Kalau udah tidak ada rasa rusek-rusek atau apa ya, keset di tangan, itu berarti kainnya udah semuanya lepas dari malam. Demikian proses pembuatan batik tradisional dari awal tadi sampai ke finishingnya. Nah, oke Jaliners, sekarang Kak Ani sedang bersama adik Emma, ya benar ya? Nah, adik Emma bakal nunjukin ke kita apa-apa aja produk ya dari Ekskul Batik SMK Negeri 3 Pontianak. Mana nih, Dek? Baik, dari Ekskul kami sendiri biasanya kami memproduksi ada kain cap. Jadi kain ini itu hasil dari batik cap. Batik cap, Iya. oke. Motifnya kelihatan sekali, sedangkan kalau misalnya yang kecil-kecil seperti ini ya? biasanya batik tulis. Oh gitu, Iya. jadi yang ini tadi prosesnya yang dicap pakai Iya. alat itu, Iya. kalau yang ini yang tadi dicentingin temen-temennya itu Iya. ya? Oh oke, I see. Kemudian ada juga yang batiknya itu ikat celup atau biasanya celup. disebut sibori. Si Bori. Iya. Wah, dia punya nama panggung guys. Ini gimana ya ini perpaduan warnanya gitu, memang bisa dihasilkan seperti ini karena teknik ikat tadi berarti ya? Iya, karena dari awal-awalnya tuh untuk proses saat dilipatnya itu berjenis-jenis. Ada yang kita lipatnya dari panjang dulu, atau kemudian kita lipatnya segitiga. Jadi berjenis-jenis juga cara lipatnya. Oke, artinya motifnya ini bakal berbeda tergantung Iya. lipatan kita. Iya. Oh, good info. Keren, mantap. Selanjutnya apa lagi nih? Untuk batik tulis sendiri itu hasilnya tersisa beberapa karena paling laris terjual saat Batik kami tulis ya? pameran. Dan juga untuk beberapa tahun dari tahun yang kemarin ini kan kita ada COVID juga, jadi kegiatan sempat terhenti. Sehingga untuk batik tulis sendiri yang memakan waktu cukup lama dalam proses pembuatannya, jadi tidak cukup untuk membuat hasil dari kain itu terus. Jadi untuk kain cap kain batik tulisnya itu hanya sisa 1 atau 2. Jadi belum ada di proses lagi. Oke. Karena itu tadi ya pembuatannya yang cukup lama Iya. dibanding dengan teknik cap-cap Iya. itu ya. Oh seperti itu ternyata Jaliners. Jadi batiknya di sini itu bermacam-macam, gak cuman yang ditulis pakai canting tadi ya, tetapi juga ada yang dicap. Dan kebetulan tadi yang lagi batik tulis itu karena pembuatannya lebih lama begitu ya.
available. Jangan ngeyel. Oke, kemana lagi nih kita, Emma? Kalau misal di belakang ini ada beberapa kaos-kaos yang biasanya kami itu beli dari beberapa yang sudah apa ya, mungkin kalau dijual di pasar-pasar itu mungkin satu kaos bisa 10.000, kami biasanya borong beberapa, kemudian kami kreasikan sendiri. Jadi masing-masing per orang itu diberikan satu baju, kemudian diberikan kebebasan untuk entah itu mau Desain dicanting sendiri ya. atau dicap, kemudian diwarnai dengan pilihan warna mereka sendiri. Kalau ini apakah dibuat siswa juga nih model-modelannya atau gimana? Warnanya. Oh, warnanya. Jadi Warnanya, dia kalau lebih untuk- fokus ke seni kriya ininya Iya. ya. Oh, oke. Tapi ini keren-keren juga loh, ini anak-anak SMK semua yang buat ya. Wah, kalau dijual nih berapa lah kira-kira kisarannya nih, Emma? Kalau untuk baju-baju yang ini mungkin dia kaos sekitar 25 atau 35. Bener, Iya. murah banget. Serius nih cuma 25 atau 35? Wah, Tapi nggak kalau rugi. misalnya untuk Kain-kain? kain-kain, biasa kalau untuk menjual kain batik canting dari hasil canting itu lumayan mahal, mungkin sekitar 300-an kami biasa menjualnya. Wah, Karena iya. tergantung juga dengan motifnya yang berumit dan juga prosesnya yang memakan waktu sangat lama. Jadi dia jangan-jangan dengan yang model tulis tadi jauh lebih mahal mungkin Iya. ya. Mm-mm. Oke, wah ini keren banget nih. Oh iya, ini ada tulisannya teman-teman, 35.000. Ya ampun, daripada kalian ngopi mending beli ini nggak sih? Tuh, dipantau terus ya, wajib nih beli ini. Cintai produk-produk dalam negeri, itu kata Bu Wasila kedengaran sampai sini. Nah oke, selanjutnya kita bakal ngapain lagi nih, Emma? Ini aku simpen dulu. Selanjutnya bisa disambung sama rekan saya di Oh, sana. oke. Kita bakal ke next person. Terima kasih ya, Iya, Emma. terima kasih juga. Salam kenal dan sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Oke, Jaliners, sekarang kita ke Duta Batik selanjutnya. Ini di sebelah kanan udah ada Ratu ya. Iya. Nah, Ratu boleh perkenalkan diri dulu sedikit, sapa Hai. Jaliners di rumah. Saya Zahra Tusita sebagai salah satu anggota dari Ekskul Batik. Sudah berapa lama di Ekskul Batik? Baru 1 tahun dari 2023. Tapi sejauh ini betah dong ya? Betah banget. Wah, ini emang rame banget nih teman-temannya di dalam. Kita nggak nyangka ya ternyata sebanyak ini anak-anak yang cinta dengan kebudayaan Indonesia. Ini keren ya SMK 3 nih. Nah, Ratu, Kak Ani pengen tahu dong kira-kira produk apa lagi nih yang mau Ratu kenalin? Nah, jadi di sini kami mempunyai beberapa motif batik. Nah, jadi di sini ada sedikit corak seperti corak insang, motif dari kantong semar, lidah buaya bertahta, dan motif itu bambu dan alir Sungai Bambu Kapuas. alir. Oh, jadi ini memang sesuai dengan budaya ini ya? Iya, budaya Oke, Pontianak. Pontianak. Jadi Dan ini ada Kamar. corak insang ya. Terus kantong semar ya? Iya. Oh, I see. Ini kelihatan nih. Iya. Oh, begitu. Terus ini tadi ada Lidah bertahta. buaya bertahta. Ini berat banget nih, lidah buaya bertahta lagi. Kayak ini tadi Bambu dan bambu. Wah, ini luar biasa. Ini trademarknya ya. Kalau nggak salah batik cap di sini katanya punya ini hak kekayaan tersendiri teman-teman. Sudah ada hakinya, hak ciptanya. Itu tadi kata informasinya sih seperti itu. Oke, apa lagi nih? Nah, jadi di sini ada baju laki-laki ya. Mm-mm. Jadi ini nih kakak-kakak sebelumnya dari 2019 itu karena mereka corona atau covid, jadi mereka hanya membeli baju jadis, dan baju putih polos. Jadi mereka beli sini dan mereka hanya mengecap dan menulis serta mewarnainya. Oke, artinya masih di remake-remake lagi Iya. lah ya gitu. Terus apakah kalau beli ini dapat ini? Kayak ya. oh, hiasan doang, ngarup ya. Nah oke, lanjut lagi Ratu. Ini banyak banget yang menarik. Kita sampai Iya. bingung sendiri. Ini Jaliners. adalah hasil karya kakak-kakak yang itu. Jadi di luar batik juga ada kerajinan lain ya. Iya. Bahkan ini juga ada dari plastik nih. Ini bunga plastik. Nah ini tadi udah dikenalin sih ya sama temannya. Tapi Iya. kalau yang ini juga dari sini nih. Iya, Oh gitu. Kok ini kan batik apa nih? batik cap. Batik cap. Ini Iya. juga di shop kali ya?
Iya. Iya, oh ini berarti yang full nih ditulis. batik cap nih, contoh ini Jaliners. Nah, kalau yang ini tadi batik celup, Iya. am I wrong? Bener ya? Nah, batik celup, ini keren banget. Nih kalau yang ini nih Ratu, sama juga? Iya, itu batik cap juga. Batik terus cap. diwarnai campur. Nah, yang ini Oke. adalah batik tulis. Yang ini? Iya. Oh, jadi ini contoh Dan batik ini- tulis ya? Iya. Oh. Dan ini itu dibuat oleh guru atau murid, kolaborasi seperti Kolaborasi itu. ya. Dan ini dibuat dengan parfilino atau mikro. Jadi mikro itu adalah bahan untuk membuat bercak dari Oh, tekstur bercak yang ininya ya Iya. maksudnya. Oh, I see. Kalau batik tulisnya berarti yang ininya gitu. Iya. Oh, gitu. Ini nih yang katanya mahal nih teman-teman ini karena pembuatannya ini nggak dicap tapi di satu-satu seperti itu ya. Iya. Nah, jadi bagi Anda yang ingin menguji kesabaran, saya sarankan gabung di sini ya. Nih ikut titik-titiknya ini nih sampai istighfar 1 kali. Luar biasa. Nah, kira-kira kemana lagi? Mungkin Udah sudah oke? cukup. Oh oke, wah luar biasa banyak sekali. Nah terima kasih Ratu sudah Ya. memperkenalkan kepada Jaliners sekalian. Terima kasih Nah kalau kembali. dari Ratu sendiri kira-kira yang paling rekomen apa sih dari semua yang udah ditunjukin yang membuat batik di SMK Negeri 3 itu beda dari yang lain? Mungkin kami adalah sebuah siswa atau sebuah sekolah yang memiliki salah satu ekstrakurikuler yang sangat jarang sekali di sekolah di Pontianak ini. Jadi itu adalah suatu kebanggaan bagi kami serta kebersamaan bagi kami. Seperti itu. Oke, kayaknya udah itu aja ya, jangan banyak-banyak. Nah Ratu, sekali lagi terima kasih sudah Terima kasih nemenin kembali, Kak Kak. Anis. Semoga kita bisa bertemu ya di lain kesempatan. Alhamdulillah. Oke, Jaliners, kira-kira mau ngapain lagi? Kita pikirkan selanjutnya. Oke Kak, bagaimana nih Kak tentang ekskul batik di sekolah kami? Wah, ini keren-keren banget sih Satria ya. Apalagi tadi kakak dikenalin ternyata di sini itu terkenal dengan batik capnya juga ya. Nah, betul. Nah, wah itu banyak banget model-model batik capnya. Dan kalau nggak salah tadi batik capnya itu juga apa ya? Memang dari kota Pontianak gitu. Wah keren-keren banget sih. Terus sekarang kita gimana lagi nih? Ini sekarang udah ditunggu dengan kepala sekolah. Mari beneran? saya arahkan selanjutnya. Oke. Kemudian saya pahami, begitu saya masuk di sini saya pahami kalau komunitas sekolah nggak bisa support ya, karena komunitas itu kegiatan di luar kelompok-kelompok pengrajin batik gitu kan. Sekolah saya nggak bisa. Oke, baiklah Jaliners, kembali lagi bersama Kak Ani di Kita Jalin. Kita jalan-jalan ke lingkungan sekolah. Nah, masih di SMKN 3 Pontianak. Kali ini agak sedikit seram-seram sedikit nih ya Jaliners ya. Nggak bisa terlalu pecicilan kita seperti di awal. Karena kalau tadi kita ditemani oleh orang nomor 1 di antara teman-teman siswa-siswa lainnya. Nah kali ini benar-benar nomor 1 di sekolah ini nih teman-teman. Siapa dia? Nah di sesi kali ini Kak Ani akan mengajak Jaliners sekalian kita berkenalan dulu dengan Kepala Sekolah SMKN 3 Pontianak. Penasaran? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja di segmen ini, ayo kita cari tahu siapa sih sosok Kepala Sekolah SMKN 3 Pontianak? Nah,
Baik, mohon izin Bapak, Iya. kami dan tim silaturahmi ke sini. Terima kasih sudah menerima kami. Sama. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak ya, ini kan kita spesial nih. Pertama kali kita jalin ke lingkungan sekolah. Alhamdulillah. Boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu ke Jaliners yang ada di rumah. Oke, selamat ketemu dengan kami dari SMK 3. Saya Kepala SMK Negeri 3 Pontianak. Saya Sahri STMT. Ya, menjabat di SMK Negeri 3 Pontianak sebagai Kepala Sekolah. Ini masuk tahun ke-3, 2 tahun yang sudah saya lewati. Itu yang ada di saya. Ini kalau tahun ketiga berarti pas setelah pandemi Bapak duduk menjadi kepala sekolah, benar Pak ya? Benar, ya. Wow. Jadi saya masuk di SMK Negeri 3 Pontianak ini di bulan Juli 2022. Kira-kira tantangan apa nih Pak ya? Karena kan di saat itu kan bisa dibilang seluruh sektor kehidupan kan baru berusaha bangkit nih, apalagi pendidikan. Wah, itu luar biasa ya. Oh. Karena sebelumnya memang saya berada di satu sekolah yang lain sebelum saya masuk di sini itu lebih parah. Tetapi begitu masuk di sini kan anak-anak di level yang memang di masa pandemi. Ada istilah kami di sekolah ini anak tamatan pandemi, gitu ya. Nah, anak-anak belajar Ada di titelnya, rumah, Pak ya. belajar di rumah, kemudian ditantang dengan ujian, Iya. mereka harus sukses ya. Wah. Tetapi pada saat saya berada di sini itu pandemi boleh dikatakan udah reda sekali. Kita udah bisa belajar kembali di sekolah. Jadi tantangan pandeminya untuk anak-anak itu yang di kelas 11, 12 itu karena memang masih ada ya, karena di kelas 10-nya mereka itu belajar di rumah, itu yang jadi kendala bagi kita untuk memperbaiki aktivitas mereka. Iya. Jadi dalam perjalanannya memang hal-hal yang jadi tantangan bagi kita lah di kalangan pendidikan pada saat itu. Berarti sama dengan yang digalakkan pemerintah Pak ya, di era new normal itu Iya. tadi ya, adaptasinya luar biasa begitu. Nah, begini nih Pak, tadi kan saya sudah diajak jalan-jalan dengan ketua OSIS kita nih, De Iya. Satria ya teman-teman ya, Jaliners ya. Nah, karena ini yang pertama, jadi itu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Kita tadi diajak berkeliling ke Bank Mini, Pak ya, Iya. dan juga salah satu yang menjadi unggulan di sini katanya ada batik. Iya. Nah, kita pengen mengulik satu-satu nih Pak. Kenapa Bank Mini dan batik di SMK 3 Pontianak ini bisa dibilang beda lah dari yang lain? Iya, mungkin kita mulai dari Bank Mini ya. Bank Mini ini sebenarnya sebelum saya berada di sini ini udah berjalan ya. Pada saat itu diwacanakan oleh pemerintah pusat, bahkan pada saat itu dilaunching oleh Wakil Presiden Pak Budiono pada Langsung saat itu. wakil Udah presiden langsung, ya, udah wakil bukan presiden orang gitu lokal ya. kita lagi ya. Artinya itu Wah. masih kalangan terbatas di lingkungan beberapa SMK. Wah. Tetapi dalam tahun 2023 kemarin, pemerintah daerah mewacanakan bahwa ini suatu hal yang baik untuk lingkungan pendidikan, maka sekolah-sekolah itu harus punya bank mini gitu ya. Nah, ini Jadi program ini jadi ya. salah satu contoh pada saat itu ikonnya SMK 3. Wah. Jadi dalam perjalanannya pemerintah daerah lewat Pak Gubernur, panjangannya langsung ke Dinas Pendidikan, meluncing kembali agar semua sekolah SMK, SMA itu punya bank mini di sekolah. Jadi pada saat itu kita diluncing kembali oleh pemerintah daerah untuk dijadikan contoh untuk sekolah-sekolah Percontohan lain lah Pak ya. untuk Iya. menjadi bank mini. Ya. Nah, dalam aplikasinya pun bank kerjasamanya yaitu Bank Kalbar, yang itu juga memberikan support bagaimana aplikasi yang digunakan. Nah, Oke. Apakah ada kemudahan-kemudahan tertentu yang didapat siswa begitu Pak ya apabila menabung di Bank Mini ini? iya. Nah, ini kaitannya masih kita Bank Mini, belum ke batiknya. Bank Mini ini alhamdulillah. Jadi memang diproyeksikan untuk lingkungan sekolah ya, di mana anak-anak dianjurkan ya. Bahkan kami sudah mewajibkan untuk siswa kami punya rekening Bank Mini gitu ya. Nah, jadi mereka itu kalau ada uang bisa disimpan ya. Mungkin tadi udah bisa dilihat ada yang menyimpan, ada yang menarik iya, gitu ya. aktivitas itu ada Aktivitas itu ada. Nah, kemudian kalau bank-bank biasa, bank-bank pemerintah biasanya kan tabungannya disimpan di Bank BI gitu ya. Kalau di kita tabungan anak-anak ini dalam konsepnya itu diindukkan di Bank Kalbar. Itu Masuk konsep daerah yang ya. ada di kita
untuk keamanan keuangan mereka. Oh iya, jadi bisa dibilang ini salah satu upaya juga ya Pak ya. Iya. Karena kan tadi kalau nggak salah kita udah kenalan dengan Ruben ya teman-teman ya, itu kepala bank di sini. Kepala bank ya, kepala bank. Katanya bisa sampai belasan juta ya Pak ya, Iya. untuk tabungan anak sekolahan. Wah, itu saya baru pertama kali dengar sih Pak ya. Biasanya uang kas kelas kita tuh kan nggak sampai berapa ratus ribu gitu ya. Iya. Ini hebat banget. Jadi kalau besar tabungan yang sampai saat ini masih kita kelola di sekolah, ya artinya ada simpanan yang di bank induknya itu ada sekitar 127 juta. Wah, itu satu sekolah ini Pak Satu ya? sekolah ini Wah, saja gitu ya. 100 Jadi aktivitasnya di situ. Nah, ada yang Keren, memasukkan, ada yang menarik. Bahkan wacana saya begitu saya masuk di sini itu ada konsep yang saya terapkan, pengen saya terapkan pada saat itu, yaitu pegawai honor itu harus mengambil gajinya Di bank mini ini awalnya gitu. Hmm. Tetapi karena ada pola program pemerintah yang mewajibkan itu dengan konsep harus ditransfer Ke rekening sini ke ya. rekening yang bersangkutan, Iya, iya. maka itu tidak bisa kita jalankan pada saat itu. Sangat disayangkan Iya, ya. itu konsep-konsep yang memang wah ini peluang besar untuk pengelola bank Iya, ini. untuk gitu. pemberdayaan lebih lanjut ya, Iya. menjadi terobosan juga. Kalau kita lihat-lihat lagi nih Pak ya, tadi kan udah Bank Mini nih. Iya, Nah, saya tadi tuh penasaran dengan batik. iya. Kalau nggak salah nih ya, biasanya kan di setiap sekolah kejuruan pasti ada batiknya nih gitu. Nah, tapi saya mendengar cuat-cuat kiri kanan katanya SMKN 3 ini batiknya unggulan. Nah, kira-kira apa sih yang membuat batik di sini tuh berbeda dengan batik-batik yang barangkali ada juga di sekolah Iya. lain? Perlu saya tegaskan dulu, artinya begini, di SMK 3 ini memang ada kegiatan batik. Tetapi kalau di SMK itu kan ada yang namanya program keahlian ya. Program keahlian di SMK 3 itu tidak ada yang namanya kerajinan. Harusnya kan itu ada di bidang kerajinan gitu ya. Nah, artinya ada program keahlian khusus membatik gitu ya. Tetapi di SMK 3 kenapa tidak? Awalnya SMK 3 itu ada yang namanya program komunitas membatik. Jadi komunitas Komunitas Pak ya? awalnya gitu ya. Kemudian saya pahami, begitu saya masuk di sini saya pahami, kalau komunitas sekolah nggak bisa support ya, benar, karena benar. komunitas itu kegiatan di luar kelompok-kelompok pengrajin batik gitu kan. Wah, sekolah saya nggak bisa nih, saya pikir gitu kan. Lalu saya ajak dialog teman-teman yang ngolah batik. Bapak Ibu kalau ngolah batik ini dinamakan komunitas, wah, saya nggak bisa support nih, saya bilang. Susah ya. Nah, kan? Ah. Lalu gimana Pak? Saya bisa support kalau itu dijadikan ekskul. Intern itu. sekolah begitu Jadi ya? intra sekolah, kegiatan intra sekolah yang ada di lingkungan kita. Maka saya ajak teman-teman, yuk kita bangun batiknya. Ya, jadi namanya sekarang tuh ekskul batik di SMK Negeri 3 Pelayanan. Nah, alhamdulillah selama ini berjalan, bahkan sebelum saya masuk di sini informasinya sudah ada motif batik menjadi hak ya pada saat itu, hak cipta mereka. Tetapi pada saat itu pengakuannya bergabung dengan hal-hal yang lain gitu ya. Jadi saya sayangkan pada saat itu kenapa tidak Terpisah gitu terpisah ya? gitu ya. Artinya itu hak ciptanya ya kan, hak ciptanya batik cap itu pada saat itu menjadi hak milik, seharusnya nggak masalah saya bilang gitu kan. Kalau ada yang mau pakai 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 aja. aja, kompensasinya bagaimana, perjanjian gimana kan bisa gitu ya. Nah, ini yang sekarang harus kita bangun kembali ya. Alhamdulillah dari pembinanya juga tadinya udah terlihat tuh bagaimana mereka mengarahkan peserta-peserta didik ya, sehingga dari peserta didik untuk peserta didik dalam konsep belajarnya gitu. Berarti dia Nah, peer learning sesama teman sesama sejawat teman, gitu ya? Iya. Unik Itu yang juga. kita lakukan di sini. Nah, artinya nih Jaliners yang Kak Ani tangkap bisa kita garis bawahi, ternyata di sini pengajarnya itu nggak cuman dari gurunya aja Pak ya, Iya. tetapi siswa-siswi satu sama lain bisa menjadi pengajar teman sebaya, teman sejawat satu sama lain. Ini merdeka belajar banget ya. Iya. Dia itu berbagi ya, harapan menerapkan berbagi antar ya. sesama dia gitu Praktek Pak ya. baik dari siswa ke siswa. Luar biasa. Oh iya Pak, kalau nggak salah tadi ya, kita juga ada mendengar katanya tidak hanya pembelajaran khusus batik ini ya, antar di sekolah ini aja, tetapi bisa studi banding dari luar, minta belajar ke sini bisa, seperti itu ya? Alhamdulillah memang benar ya. Kemarin
sebelum saya masuk sini itu sering sekali ada kegiatan-kegiatan masyarakat di luar gitu ya. Karena pada saat itu adalah komunitas, jadi mungkin mereka lebih leluasa keluar. Tapi saya tidak membatasi itu gitu ya. Silakan saja untuk berkembang, untuk memberikan pembelajaran di lingkungan, ya, tetap kita support. Berkenaan dengan aktivitas mereka, bagaimana nih mensosialisasikan batik. Nah, itu kan perlu disampaikan tuh ke masyarakat. Nah, itu kan mereka mau mengajarkan itu. Di mana mereka menyampaikan bahwa loh ada kegiatan batik loh, bagaimana cara membatik. Nah, itu lewat pameran gitu kan. Pameran bahkan sebelumnya dari pihak luar negeri juga pernah hadir berkenaan dengan konsep-konsep batik yang ada di kita. Berarti sejauh ini produk-produk batiknya sudah masuk pameran begitu ya, diperlihatkan. Apakah itu juga berpotensi diperjualbelikan atau sebatas baru diperlihatkan saja? Kita udah masuk ke unsur perjualbelian ya. Jadi ada penjualan batik itu kita sampaikan gitu ya. Sehingga itulah yang siswa-siswa tadi membuat, kemudian mereka bisa mengembangkan gitu kan. Kalau mengandalkan semuanya pembiayaan full di sekolah, kasihan juga mereka itu kan untuk mengembangkan kan punya keterbatasan nih. Iya, tapi kalau dari itu mereka mampu kembangkan mungkin bisa. Artinya ini berpotensi menambahkan uang jajan mereka gitu ya Pak, kalau ada kalau misalkan ada kemampuan ini begitu ya. Ini ada agak menyamping begini ya Pak ya, yang saya tangkap ini keren banget tapi Jaliners ya, karena kayak gini, kadang kan kita di setiap sekolah nih kan siswa-siswa kita kan diminta untuk berliterasi begitu ya. Di sini yang saya tangkap nggak cuma literasi budaya keluargaan saja nih dengan membatik, tetapi secara tidak langsung literasi finansialnya siswa juga diarahkan ke arah sana ya Pak ya. Karena begini Mbak, dalam konsep di SMK 33 Pontianak ini kan sebenarnya berbasisnya adalah bisnis dan manajemen. Awalnya dulu kita kenal dengan nama SEMEA, itu kan basisnya kan manajemen, bisnis gitu kan. Nah, ini memang harus masuk nih. Harus masuk jiwa-jiwa bisnisnya. Betul, jiwa-jiwa pembisnisnya gitu kan. harus Maka ada kita ya. di sekolah ini juga ada yang namanya pencetak wirausaha muda. Wah. Ya, itu kan. Jadi mana produk-produk yang bisa mereka expand ke depan gitu kan. Mereka produksi gitu kan. Bahkan tidak hanya dalam bentuk batik, bahkan makanan. Kadang-kala kalau udah ada kegiatan tuh, wah luar biasa mereka tuh. Jadi bikin stand sendiri, ini ada yang produksi, ya seperti itulah yang kita lakukan karena memang sekolahnya bernuansa bisnis. Wah mantap sekali Jaliners ya. Nah artinya yang dari tadi kita keliling ini Jaliners itu baru segelintir ya Pak ya. Dari banyaknya inovasi yang ada di SMK Negeri 3 Pontianak. Nah ini nih Pak, kita masih bicara dikit lagi. Yang saya penasarankan dari batik, kalau nggak salah misalkan dari pihak tadi kan batiknya nih teman-teman yang ke masyarakat. Kalau masyarakatnya yang mampir ke SMKN 3 apakah bisa? Sudah ada. Oh sudah dilakukan? Ada. Bahkan kemarin dari salah satu sekolah meminta mereka hadir di sini gitu ya. Dari Mempawah salah satu. Wih jauh banget ya. Kita datang ke sini, mereka berkunjung melihat bagaimana sih pola batik, gitu, bagaimana pembelajaran batik. Ya kita buka, kita welcome saja gitu ya. Selama ada warga, baik itu pelajar, masyarakat umum, kita welcome, kita terbuka saja untuk menerima, untuk memberikan wawasan cara membatik itu. Nah barangkali apakah ada tata cara tertentu atau prosedur tertentu yang harus masyarakat lakukan jika ingin kunjungan ke SMKN 3? Kalau di kita nggak terlalu membuat itu sulit karena ini wawasan ilmu transfer yang harus ilmu dibagikan gitu ya. Jadi amal jariah ya Pak ya. Konsepnya adalah mengajukan permohonan saja. Dengan ada izin ya. Permohonan mereka, kami mau kunjungan nih ke SMK 3 lihat batik. Nah, tinggal kita decide waktunya kapan gitu. Semudah itu Jaliners. Ya kita nggak membatasi. Yang buat itu ribet nggak. Ya silakan saja masyarakat yang mau batik. Loh cara kita membatik gimana? Kami siap membantu. Wah, nah tuh Jaliners sudah dengar sendiri ya dari Pak Syahrinya langsung menyampaikan bahwa kalau mau dapat ilmu yang lebih atau barangkali dari siaran kali ini nih ada yang menginspirasi Jaliners sekalian mau kunjungan ke sini boleh-boleh aja, tetapi harus izin dulu dan atur
waktu. Jangan tiba-tiba nyelonong datang ke sini ya, kena usir nanti Anda. Enggak juga. Oh enggak, boleh. Pasang muka memelas aja. Gitu ya. Oh iya Pak, ini kan nggak terasa kita kan sudah mau sampai ke penghujung acara nih. Iya. Nah, kita pengen tahu dong kira-kira harapan Bapak ke depannya apa untuk SMK Negeri 3 Pontianak pada khususnya, dan juga ke depannya lah kira-kira di masa yang akan datang, apa sih ekspektasi-ekspektasi atau hal-hal luar biasa yang Bapak harapkan bisa tercapai begitu. Oh iya, harapan besar tentunya SMK Negeri 3 Pontianak ini akan jauh lebih maju lagi ya. Siapapun Amin, amin, amin. pemimpinnya, apakah itu di saya, apakah itu di masa depan ada penggantinya, saya berharap akan lebih expand ke depan ya. Di masa saya mungkin ada bagian-bagian yang memang harus saya ubah dalam konsep-konsep, karena dengan konsep kurikulum merdeka ini anak-anak harus merdeka ya. Iya, Nah, konsep-konsep yang namanya ngejas siswa itu kan tidak diperkenannya nih. Iya. Nah, bagaimana kita membangun bahwa siswa itu merdeka tetapi bertanggung jawab. Ya, benar, Kalau benar. merdeka nggak bertanggung jawab, wah Sama aja ya Pak ya. kacau kita nantinya Makin masa parah, bangsa-bangsa iya. kita kan. Apalagi mereka berada di lingkungan bisnis, ada pemasaran, Wah, iya. ada perkantoran nih. Kalau mereka bebas, kemudian akuntansi, kemudian perhotelan, mereka bebas saja nggak bertanggung jawab, ya nanti bangsa kita yang susah. Ya, benar. Itu harapan kita, ya mudah-mudahan siapapun untuk di SMK Negeri 3, ayo kita bangun bersama untuk memajukan mulai dari gurunya, ya, tenaga pengajar, ya, sekarang ada 60-an, kemudian siswanya ada 1000-an. Wah. Yuk kita bangun sama-sama, tentu akan menjadi sekolah yang hebat. Nah itu dia tadi Jaliners, ada satu hal yang Kak Ani tangkap ya dengan Pak Syahri, ini luar biasa banget. Katanya nih di sini mencetak SDM yang berprestasi itu emang penting ya Pak. Iya. Tapi ada satu perkataan dari Pak Syahri yang ngena banget gitu di Kak Ani, bahwa prestasi itu memang penting, tetapi bagaimana caranya supaya SDM siswa-siswa di sini itu punya etika. Nah itu luar biasa banget sih, karena ilmu tanpa adab ya bisa apa juga Iya. Pak ya. Nah itu dia poinnya Jaliners, pada akhirnya. bertanggung jawab pada diri sendiri ya Pak ya, apalagi ketika ilmunya telah diberikan oleh pihak sekolah. Nah demikian Jaliners kebersamaan kita dengan SMK Negeri 3 Pontianak pada kesempatan kali ini. Nah insya Allah kedepannya Kak Ani bakal ajak Jaliners jalan-jalan lagi nih ke lingkungan sekolah yang lain. Tapi sebelum itu, ini kami mau pamit undur diri ya Pak Syahri ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas sambutannya. Semoga SMK Negeri 3 bisa semakin Jaliners maju gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Nah, teman-teman, ini Kak Ani tutup dulu ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga panjang umur, panjang rezeki, jaga kesehatan selalu. Kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.